Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan mencoba membuat tutorial bagi petugas rawat inap untuk memindahkan kamar pasien. Ya, tapi sebelum pindah kamar, seandainya si pendaftaran ketika menginput atau memasukkan pasien ke kamar inap ternyata salah kamar juga. Jadi kita harus tahu juga caranya bagaimana seperti itu. Nah, untuk ini pasien namanya Rizky Awalnya Fatoni. Nah, kita asumsikan pertama kali adalah si pasien ternyata seharusnya kamarnya bukan 313 atau Hijri Ismail. Seharusnya ini nih, si pendaftaran salah input. Nah, sebenarnya rekan-rekan rawat inap itu bisa mengubahnya langsung tanpa harus koordinasi ke pendaftaran. Tapi terserah, monggo kalau mau yang ubahnya pendaftaran atau siapapun terserah. Tapi setidaknya teman-teman tahu dulu bahwasanya tools itu sudah tersedia dan sudah bisa diakses oleh teman-teman. Seperti itu. Caranya bagaimana? Caranya klik pindah. Nah, sebenarnya di kamar berapa? Misalnya sebenarnya dia kelas utama, ya berarti kita pilih kamarnya. Kamar utama misalnya ya. Kelas utama misalnya di 303 Musdalifah. Space. Nah, pilih ini kan ada 4 pilihan ya. Pilihan pertama itu kamar inap sebelumnya dihapus dan pasien dihitung menginap mulai saat ini. Kamar inap lama dihapus dari billing. Nah, yang kedua, kamar inap sebelumnya diganti kamarnya dengan kamar inap terbaru dan harga kamar menyesuaikan harga baru. Nah, yang ketiga, kamar inap sebelum di status pindah, lama inap dihitung dan pasien dimasukkan ke kamar inap yang baru. Dan yang terakhir, seperti nomor 3, kamar inap sebelumnya mengikuti harga yang tertinggi. Dalam artian, misalnya dia ada 2 kamar, nanti akan dipilih harga yang tertingginya berapa, seperti itu. Nah, untuk kasus yang tadi, ternyata si pendaftaran salah memasukkan kamar, rekan-rekan bisa pilih nomor 1 ataupun nomor 2. Nah, seperti itu. Nah, kalau dari saya sih, kalau misalnya masih hari sama, itu biasanya saya milih nomor 1 di hari yang sama. Tapi kalau misalnya di hari yang berbeda, saya pilih nomor 2. Tapi itu serah 1 2 itu sama saja. Tapi kalau saya pribadi biasanya seperti itu. Nah, karena ini di hari yang sama, saya pilih nomor 1 saja. Nah, lalu klik simpan. Ini kita lihat ya, ini masih 313 ya. Dan statusnya masih strip ya. Seharusnya strip, masih strip. Nah, klik, nah, dia akan berubah. 1 dan 2 itu sama saja, tidak ada perbedaan. Namun biasanya kalau saya di hari yang sama, saya pilih nomor 1, di hari yang berbeda saya pilih nomor 2, seperti itu. Nah, lalu ternyata si pasien dari 303 dia ingin pindah kamar ke ICU misalnya. Caranya bagaimana? Caranya klik pindah. Nah, lalu pilih nomor 3. Jadi kamar yang 303 si pasien tetap terkena tarifnya karena dia sudah menikmati fasilitas yang ada di kamar 303 tersebut. Jadi kita pilih kamar inap sebelumnya di status pindah, lama inap dihitung dan pasien dimasukkan kamar inap yang baru. Nanti status pulang pasien ini akan berubah pindah kamar pada kamar 303. Nah, kita asumsikan dia pindah di tanggal 19 ya. Nah, klik simpan. Bentar dulu. Kamarnya belum kita pilih. ICU. ICU ya. Klik simpan. Nah, kita ubah ini ya ke tanggal 19. Anggap ini sudah di hari selanjutnya dia pindah kamar ke ICU, maka dia akan berubah menjadi ICU dan status pulangnya masih strip karena dia mau pulang. Nah, untuk status pulang di kamar inap 303 dia akan berubah menjadi pindah kamar. Cara ceknya bagaimana? Kita tarik lagi ke 18 ya. Nah, ini akan berubah jadi pindah kamar seperti itu. Nah, kurang lebih pindah kamar seperti ini. Jadi jangan sampai salah. Untuk pindah kamar, pilih nomor 3.
untuk mengganti kamar, seandainya si petugas pendaftaran salah menginput kamar, itu pilih nomor 1 atau nomor 2. Nah, kita pun seperti itu, seandainya kita salah melakukan pindah kamar. Ini kan udah pindah kamar nih. Ternyata kita salah pindah kamarnya. Ya, 19 ya. Nah, ternyata bukan di ICU dia pindah. Balikin lagi mana? Ya, kita pindahin pilih nomor 2 ya, 19. Ternyata dia itu ke NICU misalnya. Simpan. Nah, pilih nomor 2. Coba kita lihat yang 18 hilang tidak? 18 tidak hilang. Tapi kalau rekan-rekan pilih nomor 1, yang 303 akan hilang. Seperti itu. Paham sampai sini ya? Nah, kurang lebih seperti itu. Untuk video selanjutnya, kita akan membahas bagaimana cara membuat surat kontrol pasien rawat inap, khususnya untuk pasien umum dan asuransi. Nanti untuk BPJS tersendiri. Ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.